tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Oke, baik. Sudah? Itu perkataan Yesus. Ya, sudah? Bahkan melebihi daripada hukum Taurat. Iya, Bang. Ya, sudah? Ya, itu kan silakan. Mereka bertanya tentang hukum Taurat, kan itu jawab Yesus kan? Yesus menjawab kedua hukum ini melebihi daripada hukum Taurat yang ada sebelumnya, ajaran dari Musa. Dan kami karena sudah melebihi itu seperti perkataan Yesus, kami tidak lagi hidup dalam tekanan hukum Taurat karena hukum Taurat itu dibawakan oleh Musa untuk orang Israel. Berarti saat ini kalau abang membunuh dosa enggak? Iya, kenapa? Saat ini abang membunuh dosa enggak? Ya, semua kalau orang membunuh kalau masih takut membunuh berdosa berarti Anda masih di bawah hukum Taurat. Bapak tidak tidak baca dan tidak mendengarkan perkataan saya dengan baik, makanya anak Bapak gagal paham. Semua hukum Taurat itu semuanya ada dalam ajaran kekristenan. Dan Yesus sudah bilang hukum Taurat itu lebih tinggi dari gantian dulu. Tenang dulu Bang Christian, gantian dulu ngomongnya ya. Anda gagal paham memahami tentang konteks hukum abang yang gagal paham di sini. Iya, Bang Christian, sabar dulu ya. Satu-satu ngomong, Bang. Ya, silakan. Sekarang begini. Kamu mengatakan kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat, tapi masih takut membunuh. Kamu mengatakan kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat, kamu masih takut memfitnah. Semua itu kalau melakukan dosa. Diam dulu, saya bicara. Ya. Hukum Taurat melarang jangan membunuh. Keberhasilan Kristen, kemuliaan Kristen itu dari kasus pembunuhan Yesus di atas tiang salib. Poin pertama. Poin kedua, jangan dulu ketawa. Ini supaya Anda paham juga. Kristen ini semua hidup di bawah hukum Taurat sampai saat ini. Tetapi mereka mengatakan kami tidak hidup di bawah hukum Taurat. Alasannya apa? Dengan matinya Yesus telah membatalkan hukum Taurat dan segala ketentuannya. Tetapi dia pakai. Makanya ini yang saya katakan. Kacang lupa akan kulit. Ini. Bahwa inilah yang saya katakan, kemunafikan akan menjelaskan siapa mereka. Yesus patuh di bawah hukum Taurat, dan Yesus mengatakan tidak setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam surga, melainkan mereka yang mengerjakan kehendak Bapa yang di surga. Apa kehendak Bapa itu? Ialah hukum Taurat. Itu perintah Bapa. Dan Yesus adalah salah satu oknum pewaris hukum Taurat. Jadi Yesus mengatakan, jikalau engkau mau selamat, maka kerjakanlah kehendak Bapa yang di surga. Apa kehendak Bapa? Ya, tergantung pada hukum Taurat. Maka ketika kita berbicara hukum kasih, kasihi Tuhan, kasihi sesamamu. Tetapi takut pencuri. Kalau pencuri dosa, membunuh dosa. Itu larangan siapa? Mula-mula adalah larangan hukum Taurat. Tetapi menyangkal hukum Taurat. Kami tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ini yang saya katakan. Munafik di atas kemunafikan ini biangnya. Mau tersinggung silakan, tetapi fakta. Pencuri berdosa. Itu larangan siapa pertama? Hukum Taurat. Membunuh berdosa. Itu larangan siapa? Hukum Taurat. Tetapi mereka bilang, kami sudah tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bahkan di dalam Efesus 2:15-16, dengan matinya Yesus telah membatalkan 10 hukum Taurat, dan segala ketentuannya. Maka kata batal selesai, tidak dipakai lagi. Kalau tidak dipakai, sah mencuri, sah membunuh. Tetapi kalian masih takut. Ternyata kalian mengatakan batal kitab kalian, tapi kalian masih takut tentang hukum Taurat, tentang larangan hukum Taurat. Yang kalian tidak takut cuma satu, makan babi, ibadah hari Minggu. Itu kalian tidak takut. Tetapi sebagian daripada itu kalian bisa ditanggapi. Kalian mengatakan tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ini bisa saya tanggapi. Ya, silakan Pak Jai. Ya, ini Pak siapa ini? Pak Rahmana ini ya. Itu nggak usah dijawab, itu logika jungkir balik itu. Jadi nggak usah dijawab itu Pak Christian. Jangankan membunuh, membenci orang aja kita nggak berani. Oke, tadi saya kutip pernyataan Anda. Saya kutip tadi pernyataan kalian tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sedangkan di dalam Ulangan 27:26 ini dikatakan, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Oke.
Paling suka sebenarnya itu. Bapak tahu nggak Ulangan 27 ayat 26 itu sedang berbicara kepada siapa dan untuk siapa? Iya, ini saya mengutip pernyataan Ya Anda tadi. mengutip, ya mesti mengerti dulu konteks ayat Alkitabnya. Ulangan 27 ayat 26 itu dia sedang berbicara kepada siapa? Apakah kepada kekristenan? Kristen sudah hadir belum di situ? Berarti Loh, Kristen Anda sedang berbicara sebenarnya Anda sedang berbicara tentang kekristenan, tetapi Anda membahas Iya, aku tahu, tentang Kristen. perintah Ya, kepada Pak. orang Yahudi gitu loh. Aneh kan? Anda sedang membahas kekristenan, tetapi Anda buka ayat yang ayat ini dikhususkan pada saat itu perintahnya kepada orang Yahudi. Aneh buat saya. Anda sedang membahas kekristenan saya, tetapi Anda buka ayat, Anda kutip ayat yang ayat itu sebenarnya diterangkan pada saat itu situasinya kepada orang Yahudi. Aneh buat saya, rancu, nggak nyambung, serius. Berarti kesimpulannya begini, Chris. Berarti kesimpulannya Ya, begini. Kesimpulannya ya, Pak. Kristen itu memang benar-benar membatalkan hukum Taurat, betul? Tidak ada yang membatalkan. Maksud kata membatalkan itu kami tidak hidup di bawah hukum Taurat. Efesus 2 tadi dengan matinya Iya. Yesus di atas kayu salib Iya, dia membatalkan. Kata membatalkan kok. Yesus di atas kayu salib, kami tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, karena dengan perkataan Yesus di dalam Matius 22 tadi ayat 37 dan 40 itu sudah dijelaskan bahwa hukum yang terutama yaitu hukum kasih. Maka ketika ajaran hukum kasih ini sudah diberitakan oleh Yesus, kami tidak hidup di bawah tekanan hukum Taurat lagi. Bukan berarti kami tidak mengakui, tapi tekanan hukum Taurat itu sudah tidak pada kami lagi, sudah tidak melekat lagi. Karena tekanan yang kami terima sudah berbeda, bukan Taurat lagi, tetapi kasih. Hukum kasih. Dan Yesus sudah bilang dalam Matius 22 ayat 30-40, hukum yang terutama yang lebih besar daripada hukum Taurat adalah hukum kasih. Itulah tekanan yang kami Tidak ada dapat. dikatakan hukum yang lebih besar daripada Taurat di situ. Jangan nambah-nambah dalil kami. Woi, Jangan- coba buka, Pak, coba buka ya. Tidak ada yang Coba lebih buka. besar. Kamu tadi Matius mengatakan sabar. Matius Kamu tadi mengatakan 22. lebih besar. Nih, saya bacakan. Matius 22, saya bacakan dari ayat yang ke-35. Matius 22 ayat 35, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Ditanya hukum manakah yang terutama, berarti yang paling besar, yang paling utama. Lalu Yesus menjawab, kata yang paling besar toh. Kamu menambah itu yang kata-kata yang paling besar. utama, Pak. Kalau yang paling utama Kamu berarti tadi dia yang mengatakan paling diprioritaskan. besar. Kamu tadi Jawab mengatakan Yesus yang paling kepadanya. besar. Sebentar, ada ayat-ayat selanjutnya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Inilah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh Oke, Bang. hukum Taurat dan kitab para nabi. Sekarang Dua kita hukum masuk ini dalam sudah ya. tergantung seluruh Ya hukum sudah, Taurat dan kitab abang para bahas nabi. itu sudah ulang-ulang, Bang. Itu yang saya Oke. maksudkan. Ya, sekarang giliran saya ya. Silakan, Sekarang silakan. begini. Ya, ketika kita berbicara kita mengasihi Tuhan, bagaimana cara kita menampilkan kasih kita itu kepada Tuhan? Maka patuhi larangan-larangan yang Tuhan telah tetapkan. Itu salah satu jawaban mengasihi Tuhan. Bagaimana cara kita mengasihi manusia? Maka kita melakukan kebaikan-kebaikan apa yang diperintahkan Tuhan untuk sesama kita manusia. Yang disebutkan kasih. Kalau kasih hanya ya saya sayang Tuhan, saya sayang Yesus, saya sayang Allah, saya sayang Yesus. Tetapi kita tidak melakukan perintah yang diperintahkan oleh Allah yang disampaikan oleh Yesus, maka bohong. Nah, Maka dan jika ini orang sebenarnya mengatakan bahwa dia mengasihi Bapa, sebab apa yang dikatakan barang siapa yang mengasihi aku maka dia akan mengerjakan pekerjaan Bapa yang di surga. Iman Ya. tanpa perbuatan hakikatnya mati. Itu ajaran Yesus. Kalau hanya iman doang, oh saya kasih Tuhan, saya kasih Yesus. Perbuatannya apa dulu? Kalau hanya mengatakan kasih-kasih, sama saja. Istilah sekarang itu orang bercinta. Cinta itu cerita indah namun tiada arti.
Jadi kalau hanya kasih-kasih doang, banyak. Hewan juga tahu mengasihi anak-anaknya. Manusia yang tidak mengenal Tuhan pun tahu saling mengasihi. Tetapi ketika orang saling mengasihi, maka turuti perbuatan apa yang diajarkan Tuhan. Maka kata Yesus tentang hukum Taurat, sekalipun langit dan bumi ini runtuh, yang tidak dituruti Kristen dengar itu dulu, apa? selesai saya baru Anda. Dengar selesai dulu baru Anda. Tuh. Kata Yesus Kelamaan ngomongnya. Kata Yesus tentang hukum Taurat, semua isinya itu. Sebentar dulu, Jai. Ya, sekalipun langit dan bumi ini runtuh, satu iota pun tidak akan dihilangkan. Tapi kamu mengatakan sudah tidak hidup di bawah hukum Taurat. Efesus 2 ayat 15. Dengan matinya Yesus telah membatalkan hukum Taurat dan segala ketentuannya. Bohong kalian. Ini penekanannya di sini, Yesus mengatakan dalam Matius 5:18. Selama langit dan bumi masih ada, satu iota, satu huruf, satu titik yang terkecil pun di dalam hukum Taurat itu tidak akan dihapuskan. Kalau semuanya belum terjadi, aku menegaskan kepadamu, selama masih ada langit dan bumi, tidak ada satu pun yang akan dibatalkan dari hukum Taurat. Iya, betul itu. Satu huruf atau satu titik iota. Betul itu. Sebelum langit dan bumi lenyap. Betul. Sebelum itu terjadi. Nah, betul. iya, Sekarang saya tanya. Ya, itu di Matius, sedangkan di Efesus sudah dibatalkan. Sekarang saya tanya, apakah jangan membunuh sampai sekarang masih berlaku atau tidak? Masih berlaku, jangan membunuh. Hormatilah ayah dan ibumu, masih berlaku nggak sampai sekarang? Masih berlaku. Ya berarti Anda masih di bawah tekanan hukum Taurat. Aduh, noise nih, noise. Punya siapa yang noise nih? Noise. Punya siapa yang noise nih? Mute saja, host. Dia sengaja, host. Dia sengaja, host ya. Inilah Oten, kelakuan Oten. Biadab memang kalian. Kalau Anda mengatakan belum dibatalkan, berarti Anda masih hidup di bawah tekanan hukum Pak, Taurat. Anda mengerti nggak, Pak? Yang maksud saya itu saya dilihat dulu sampai untuk sekarang kebaikan orang. itu ajaran-ajaran itu yang tertulis di dalam hukum Taurat masih berlaku. Anda Tapi tadi mengatakan kami tidak dalam tekanan hukum Taurat. Anda tadi mengatakan atau kesimpulannya dari perkataan Anda tadi itu hukum Taurat disimpul dalam hukum kasih. Semua Ya, yang betul. dalam hukum Taurat disimpul dalam hukum kasih. Sedangkan di sini tidak satu titik pun yang terkecil. Pak, saya bacakan lagi ya. Yang dimaksudkan tadi narasi saya adalah seluruh isi hukum Taurat yang terutama dan yang paling besar adalah hukum kasih. Semuanya. Saya kasih contoh ya. Jangan membunuh itu berhubungan dengan kasih. Jangan mencuri itu berhubungan dengan kasih. Hormatilah ayah dan ibumu itu berhubungan dengan kasih. Maka ayat Matius 22 ayat 37 sampai 40 itu dikatakan bahwa hukum kasihlah yang paling terbesar, yang seluruhnya terdapat dalam hukum Taurat. Dia yang terutama karena semua perintah dalam hukum Taurat mengajarkan kasih. Oke? Gini ya, sebentar dulu ya. Kalau Anda bilang tidak di bawah hukum atau tidak di bawah tekanan hukum Taurat, apa yang ditanyakan Bang Maha ini tadi Anda tidak mengerjakan. Kalau Anda tidak di bawah tekanan hukum Taurat, artinya Anda akan melanggar hukum Taurat, itu nggak masalah. Oke. Saya respon ya. Jadi begini, maksud saya. Coba sebentar. Ya, Pak Christian. Oh iya, silakan izin. Pak Jai. Silakan. Kalau 10 hukum Taurat itu kita jalankan, Pak. Yang tidak kita jalankan dari hukum Taurat itu adalah yang berlaku bagi orang Yahudi. Misalnya, hukum rajam. Orang berzina dirajam. Orang lagi mens tidak boleh ke bait suci. Itu hukum untuk orang Yahudi, Pak. Kalau 10 hukum Taurat ini, hukum Taurat itu kan banyak. Ada hukum sipil, ada hukum syariat, ada hukum macam-macam. Dungu Jadi, juga yang bicara ini.
Kalau memang hukum itu Jadi- untuk hukum Yahudi, kenapa Kristen membunuh itu? Kristen bilang itu dosa, sedangkan itu perintah hukum Taurat. Saya belum selesai Pelin-pelan bicara, Anda sekalian ini. nyerocos terus. Anda tadi bicara, saya diam. Biar Anda dapat ngerti poinnya. Kalau 10 hukum Taurat itu berlaku universal, kita jalankan. Kalau hukum syariat untuk orang Yahudi yang mencuri potong tangan, yang berzina dirajam, itu yang tidak kita jalankan. Itu sudah digenapi Yesus di kayu salib. Jadi ngerti dulu hukum Taurat itu ada berapa banyak. Penggenapan itu bukan pembatalan, Jai. Yesus mengatakan tidak satu titik, tidak satu iota pun batal dari hukum Taurat sebelum langit dan bumi lenyap. Sebelum hari kiamat hukum Taurat masih berlaku menurut Yesus. Iya, sampai sekarang hukum Taurat masih Karena memang Yesus orang Yahudi, Bisa membunuh. Taurat. Kalau Berarti kalian kamu pengikut bisa membunuh. Yesus, Membunuh berdosa enggak? Kalau Kristen. ya berdosa. Ya berarti Masa masih ikut itu hukum pertanyaan Taurat. apa itu? Kacau lagi ini otakmu. Yang kan saya udah jelaskan, yang dibatalkan itu hukum rajam, potong tangan. di mana yang dibatalkan hukum rajam? Ini di sini dikatakan tidak satu iota pun, tidak satu titik pun hukum Taurat batal sebelum Yang langit di- dan bumi lenyap. Bagi Sebelum orang kiamat, Yahudi, hukum Taurat masih Bapak, berlaku menurut Yesus. bagi orang Yahudi, semua Ya, memang hukum Yesus Taurat itu itu orang masih Yahudi. dijalankan. Yesus Bagi memang orang Kristen, Yahudi, Yesus praktisi Taurat. Kalau Kristen pengikut Yesus, seharusnya Kristen juga praktisi Taurat. Orang Yahudi sinagog, bukan gereja hari Minggu, bukan. Nah, Bapak kan nggak ngerti ajaran Yesus. Makanya Bapak campur baur. Setelah kesudut, Bapak kan nggak ngerti nggak ajaran ngerti. Yesus. Silakan Pak Rahman, lanjut Pak Rahman. Ah, ini orang ini. Ini yang saya rasa lucu ini. Katanya, oh itu hanya hukum rajam yang tidak berlaku. Kalau Anda baca baik-baik Bible Anda, semua tidak berlaku bagi Kristen tentang hukum Taurat. Itu. Coba tampilkan Efesus 2:15 itu. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib telah membatalkan 10 hukum Taurat dan segala ketentuannya. Kalau segala itu berarti semua. Definisi Efesus segala 2 ya, dalam berapa? KBBI, dalam kamus bahasa Indonesia, semua yang Efesus ada 2 ya berapa, Pak? ya ini yang saya katakan. Saya akan bawa Anda ke Efesus perpustakaan berapa ya? Bible. Saya mau baca. Ada di layar ini, silakan baca Tetap di di layar layar. ini. Pak Jai sebentar. Jadi intinya begini, teman-teman Muslim. Intinya begini. Itu Bisa isi dulu kitab Bang kami. ayatnya baru komen Bang. Iya, sebentar. Silakan baca. Itu Pak Jai, saya bilang saya dulu yang mau berkomentar. Intinya begini, teman-teman Muslim. Itu kan isi kitab kami, ya kan? Kami mau percaya itu benar atau salah, itu urusan kami. Jadi apa salahnya kalau kami mempercayai itu? Dan kalaupun dianggap apa yang kami percaya itu salah, kenapa Anda harus pusing terhadap hidup kami? Itu dia. Nah, kami tidak pusing terhadap hidup kalian. Kalau tidak pusing, sabar, kalau jangan sebentar. dipotong. Jangan Kalau dipotong. tidak pusing, setiap dipotong. ayat yang kami bacakan Masalahnya dalam kalian Alkitab kami, memurtadkan umat Islam. Kalian loh, mengatakan siapa yang memurtadkan umat Islam? Loh, Siapa yang memurtadkan? itu yang kamu baca tadi itu ngabarkanlah Injil ke seluruh dunia. Ya, itu isi kitab kami. Iya, berarti Kenapa Anda pusingkan isi kitab kami? Karena memang tertulis seperti itu. Kepada Kalau saya memang juga tertulis enggak. seperti itu, ya harus Juga kami enggak. baca. Kepada saya juga enggak? Kepada Apa? saya juga enggak? Kenapa? Kepada saya juga enggak? Apanya yang kepada Anda? Kan dikabarkan ke seluruh makhluk, ke seluruh dunia. Iya. Berarti kepada saya juga toh? Loh, kalau saya kabarkan kepada Anda tidak terima, ya sudah. Makanya saya kritisi, saya tidak saya terima. Anda cari kasih Lah, bungkusan saya. kalau Anda tidak Ini ada terima, mas, ternyata sudah sudah saya jangan buka. bicara. Ternyata Kalau Anda tidak iklan, terima, Mas. kenapa Anda harus sewot? Kalau Loh, tidak memang terima, Anda mengajarkan sudah diam kepada saya saja. tidak punya agama. Anda cukup bilang saya tidak terima, itu selesai. Ya sudah, ini saya kritisi ini. Lanjut diskusinya. Iya kan? Lanjut.
Yang saya bingung, kenapa ini isi kitab kami, tertulis seperti itu. Anda yang pusing, kami mau menganggap itu benar atau tidak. Kami tidak mau. Kenapa Anda yang pusing, Pak? Kami tidak mau keturunan kami kalian ajak nyembah Ya manusia. makanya kalau Anda kurang yakin dengan agamamu, berdoalah sebaik mungkin biar keturunanmu tidak tersesat. Kalau kami cukup Masalahnya yakin begini, Pak. untuk kami berdoa. Bang, Abang Gitu loh. Christian. Begini, Ya, Bang. ya, Masalahnya silakan. begini, Bang. Sudah kepepet dia. Kenapa kita banyak mempelajari Bible? Sebelumnya kita lanjut berdiskusi, saya tanya dulu, Bang Kristen sama Bang Jai, agamanya Kristen ya? Ya, saya Kristen. Oke, baik. Ya, Kristen itu agama betul. bukan? Kenapa? Kenapa? Kristen itu agama bukan? Kristen itu agama atau bukan? Itu pertanyaannya. Nah, Ya, sekarang Bisa agama, bisa enggak. itu menjadi sebuah agama. Kristen itu sekarang menjadi sebuah agama. Oke. Kalau Kristen sudah dijadikan sebuah agama, dasar dari mana Anda dudukan Kristen itu sebagai agama? Ah, sekarang di negara Anda dasar Republik karena bahwa Anda Indonesia, dudukan Kristen itu sebagai sebentar, agama. ya, karena Anda tidak menerima kan, negara Republik Indonesia mengakui 5 agama. Iya. Salah satunya ada Kristen di situ. Ya, berarti Indonesia yang mendudukan Kristen itu agama. Lah, Ya. entah Anda mau Oke, jawab apa berarti yang jelas Kristen itu bukan diakui karena agama itu muncul dari ajaran kitab dia atau agama Nih, itu didasari dari Tuhan, sebentar, tapi saya dari bilang. Indonesia yang menjelarkan bahwa Saya- Kristen itu agama. Ya, saya bilang, zaman dulu, zamannya rasul-rasul, orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dikatakan Kristen. Ya, sekumpulan Kristen orang yang itu percaya kepada pertama Yesus. sebutan dengar dulu. Sebutan Kristen pertama terjadi di Antioquia. Iya, di Antioquia, di Kisah Para Rasul. Saya tahu itu. Ya, Kristen itu adalah kata-kata sindiran dari orang-orang Yahudi kepada pengikut Yesus. Iya, saya tahu. Ya, jadi kalau kata-kata sindiran Anda jadikan dulu saat jadi agama, Ya, maka ini lucu. yang pusing siapa? Kami tidak pusing mau dibilang kata sindiran, salib aja yang dianggap kutuk. Sekarang begini, Bang. Kami Kristen itu bukan iya, agama. kan? Ya, Menjadi kan? Kristen berkat. itu bukan agama. Kristen itu adalah sindiran. Sekarang saya tanya, kalau orang yang tidak punya agama apa namanya? Ateis. Oh, Ayo. ateis. Terus maksudnya apa? Nah, kalau abang tidak punya agama terus di Indonesia karena dilegalkan bahwa Indonesia ini menerima 5 agama, sedang berarti abang ini ya, berbohong. saya Abang bilang tidak ya, punya agama, abang ngaku-ngaku abang punya agama. jangankan sindiran, jangankan dibilang sindiran dari orang Yahudi, salib aja yang dianggap kutuk buat kami kekristenan itu berkat, apalagi cuma sindiran. Jadi Iya. tidak masalah buat kami. Maka Ya, iya, karena maka kalau landasan itu abang menurut mengatakan Taurat Kristen itu Iya. landasan abang mengatakan Kristen adalah agama itu muncul Iya dari kan kata-kata tadi saya sudah sindiran. bilang. Zaman Karena mereka sekarang melihat pengikut zaman Yesus sekarang orang-orang ini saya Yahudi ikutin ya, mengatakan, "Nah, zaman Kristen." sekarang yang dianggap sindiran itu sudah menjadikan itu sebuah agama. Dulu itu suatu kumpulan orang yang Iya, percaya betul. kepada Yesus itu adalah Jadi Tuhan, dasar disebut Kristen ini sama dengan posisi Yesus pada mulanya Rabi, ketika zaman berkembang jadinya Tuhan, sama dengan agamanya. Tidak masalah Anda mau bilang apa, dan itu Iya. yang sedang sudah kami imani Waduh. gitu loh. Tidak masalah katanya, tinggal ngimani Pak. Loh, Ya. itu yang sudah Iya, kami yakini. betul. Itu tidak ada masalah. tinggal ngimani ya. Abang, Butuh jangan kepada kesini, saja. Abang. Kita di sini hanya berdialog, bukan sedang menjatuhkan. Begini, saya Kita nggak jelaskan sedikit ya. membutuhkan pengakuan Anda bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nggak perlu, Pak. Jangankan diolok-olok, Yesus kita sendiri, Yesus bukan dianiaya, Tuhan. dibubarkan bergereja juga kita tidak ini, Enggak, Bang, tidak saya marah, lagi tetap saya mengasihi. tidak ingin mengatakan menghina Yesus, Bang. Jangan ya. Entah Yesus itu Tuhan apa bukan, itu keyakinan abang, kita di sini. Anda hanya mau berdialog. hina, Makanya Anda mau jungkir balikan, itu nanti diperhitungkan kepada Anda sendiri. Kalau yang menghina Yesus Paulus sendiri gimana Bang Jai? Kalau Paulus menghina Tidak Yesus, ada itu. Yesus, kalau ada gimana? Paulus itu Kalau ada gimana? pengikut Yesus. Ya kalau ada gimana? Kalau ada gimana? Itu perspektifmu yang jungkir balik. Oke, Paulus mengatakan sungguh kehinaan bagi laki-laki yang berambut gondrong. Yesus rambutnya panjang enggak?
Ya ampun, kamu itu IQ-nya berapa sih? Mikirnya fisik aja fisik. Agama gini Pak, kekristenan itu bicara tentang kebenaran, kekudusan hidup. Lah, Nggak usah bicara fisik-fisik. kalau abang berbicara Itu- tentang kebenaran, sedangkan kalau kebenaran itu muncul dari sindiran orang, bagaimana Anda bisa banggakan kebenaran itu? Ini yang saya takutkan. Tidak Bang. ada kebenaran muncul dari sindiran orang, Pak Rahmana. Kristen itu datangnya dari mana? Ya Kristen itu ajaran Yesus. Pengikut Kristen Yesus itu bukan disindir-sindir ajaran orang. Yesus, Bang. Disebut Sejak Kristen, kapan Yesus mengajarkan diolok-olok. Kristen? Allah. Berarti Intinya Yesus begini. mengajarkan sindiran orang. Intinya begini, kenapa Anda repot-repot? Anda terlalu repot dengan ajaran kami. Kenapa Anda memusingkan? Urus aja dirimu sendiri gitu loh. Dirimu sendiri aja masih banyak yang kurang. Engkau mau urus orang yang lain gitu loh. Kalau engkau sudah sempurna, baru urus yang lain. Bukan, Sampai masalahnya sekarang pun begini. dirimu masih banyak kekurangan, Bang, masih sering melakukan ini kesalahan. diskusi. Bukan kita mau urusi, tapi yang kita takuti Diskusi. di Indonesia ini terjadi seperti zaman dahulu Kalau kala. berbicara Musang berbulu tentang domba. seperti itu, ngapain Iya. diskusi di sini? Makanya kan tadi saya sudah bilang, kalau berdiskusi itu kita saling tukar pikiran bukan berarti kita membenarkan pendapat masing-masing. Tidak. Ketika saya berbicara, Anda mendengarkan, Anda terima atau tidak terima, itulah pembicaraan saya. Baru Oke, Anda sangka. kamu Setelah terima selesai itu, kita saling bertukar pikiran, bukan Saya memaksakan. terima lah Bang. Tidak mungkin Ya, saya Itu tidak kalau terima. berdiskusi, kalau memaksakan, itu terjadinya perdebatan. Ya, kamu terima ini enggak? 1 Korintus 11 nomor 14. Segala sesuatu yang tertulis di Alkitab, saya terima dan saya imani. Nah, berarti Yesus laki-laki yang hina ya, menurut Loh? Paulus. Sudah tertulis seperti itu, dia yang tadinya tidak hina, dibuat menjadi hina. Berambut panjang. Karena Pak, menurut dipotong, Paulus Pak. yang berambut panjang itu hanyalah Sudah perempuan. dipotong rambut. Bapak tahu Bukan nggak laki-laki. pada saat itu kejadian di Korintus, Paulus membuat surat pada saat itu di Korintus, pada saat situasinya, Anda kalau tidak tahu tentang Alkitab, Anda tidak tahu kenapa sampai Paulus menulis surat seperti itu keadaan di kota Korintus. Ya berarti Paulus ini sedang belum tahu membuat- Yesus ini. Paulus sedang membuat, salah, itu tidak berbicara Yesus. Paulus sedang membuat suatu ajaran yang dia ajarkan masuk di dalam kota Korintus, bahwa dia melihat situasi yang ada dalam kota Korintus. Maka dia bilang, Ya. tertulislah Berarti surat menurut Korintus buat jemaat yang ada di menurut pengajaran Korintus. Paulus, Jadi berarti bukan menurut berbicara. pengajaran Paulus, Makanya laki-laki saya yang berambut bilang, panjang itu Pak, laki-laki hina. makanya saya bilang, kalau tidak mengerti, tidak mengapa. Kami menerima, tetapi jangan Anda memaksakan kehendak Anda. Gitu Tidak loh. memaksakan. Berarti menurut pengajaran Paulus kepada jemaat Korintus, itu laki-laki yang hina, itu laki-laki yang berambut panjang. Sungguh kehinaan bagi laki-laki Jadi gini loh. berambut gondrong. Yesus ternyata tahu-tahu rambutnya gondrong. Coba bayangkan ketika setelah Paulus mengirim suratnya ini kepada Korintus. Iya. Pak, Ternyata Tuhan itu tidak ada hubungannya. Paulus tulis surat kepada jemaat di Korintus tidak ada hubungannya dengan Yesus itu gondrong atau enggak, tidak ada hubungannya. Tapi nggak apa-apa kalau sudah dibilang seperti itu, nggak apa-apa. Pemahaman kami itu tidak ada hubungannya, ya. Oh, Oke. ya tidak ada hubungannya ya. Bang, izin bicara, Bang. Hiasan kepala wanita. Izin Bapak bicara, baca Bang. itu judul perikopnya, Pak. Iya, hiasan kepada wanita, betul? Bang, Iya. izin Bang. Iya, kalau begitu Yesus juga kesindir dong di sini. Tidak ada hubungannya dengan Yesus. Paulus membuat Makanya tadi saya jemaat bilang. Korintus. Bang izin Bang, Tapi Bang ya izin, sudahlah. Bang izin, Bang Itu Jai, izin Bang Jai. pemahamannya teman-teman. Saya mendengarkan, saya menerima, tapi bukan berarti saya membenarkan. Itu pemahamannya teman-teman. Saya sudah mengerti. Giliran kena jadi dari betul, Bang Korintus, Christian, Anda betul, mengatakan surat-surat Paulus kepada Korintus. Nanti Loh, dengan memang dia- Bapak tahu nggak itu Korintus itu apa? Surat-surat Paulus kepada Indonesia itu mana?
Bapak tahu nggak itu Korintus itu apa? Saya mau tanya. Surat Paulus kepada Anda jemaat kalau tidak mengerti tentang surat Paulus kepada jemaat di Korintus, jangan berstatement seperti itu. Ya, itu ada. Kalau untuk Indonesia itu mana surat-surat Paulus kepada Indonesia itu? tidak Kan ada, saya udah Pak. bilang. Itu pertanyaan yang keliru. ada. Nah, terus kalau tidak ada, Kristen ini dari mana? Pak, andainya pun Tadi kan tidak saya ada udah surat bilang Paulus itu. kepada Indonesia, kalau saya mempercayainya itu, terus apa hubungan Anda dengan saya gitu loh? Diskusi. Diskusi memaksakan, kalau diskusi saling mendengar, bukan Anda mau memaksakan. menipu kami. Nggak perlu. Iya, jongkok. Anda saja tak tanyakan di mana Yesus mengajarkan ibadah hari Minggu mentuhankan terhadap Yesus, tidak mampu menunjukkan ayatnya. Anda mengakui tidak ada ayatnya. Di situ kita sudah final. Kalau Bang tidak ada Rahman. ayatnya, jangan mengaku pengikut Kristus. Bang, saya mau izin bicara nih Bang ya. Kalau bicara mengenai kitab ini Bang, atau bicara mengenai cerita ini ya Bang ya. Kalau dari saudara-saudaraku Muslim menerimanya seperti apa, ya silakan aja tadi dengan yang dibilang Bang Christian tadi. Kalau saudara-saudara menangkapnya seperti itu, kami menjelaskan. Jika abang-abang tidak menerima, ya mungkin memang belum dapat hidayahnya Bang. Sama lah seperti abang Iya mengajarkan enggak, kepada dia kan kami membaca juga. yang tertulis. Iya makanya Bang Immanuel. nggak apa-apa Bang. Iya, orang Muslim ini kan itu membaca dijelaskan apa sama yang Bang tertulis Christian. begitu. Tapi kalau memang misalnya abang-abangku belum bisa menerima, ya sama lah seperti kami juga Bang. Abang-abang menjelaskan begini begitu, kalau kami belum bisa terima, ya artinya belumlah kepada kami sampai hidayah itu Bang, gitu loh Bang. Iya, Jadi dengan kita begini, nggak usah Bang. berdebat di situ, lebih baik kita berdiskusi yang lain, gitu loh Bang. Kita di TikTok ini berdialog ini memang kita saling garang. Kadang kita saling menghina, tetapi sesungguhnya kita itu saling mengasihi. Coba kita stop dari TikTok, ketemu secara langsung, pasti kita saling jabat tangan, saling ngajak bergaul, makan sama-sama apa. Nah, cuma ketika kita berdialog ini memang kita saling tajam analogi kita, kita sering mengeluarkan pendapat-pendapat yang seakan-akan menjatuhkan. Sebenarnya Kita ini lagi Bang berdialog, tapi Rama, kalau selesai dari ini ya tidak mungkin kita seperti ini. sebenarnya gini Bang Rama. Iya betul. Mau kita saling menjatuhkan, mau kita saling menuduh, menghujat, kalau yang namanya hidayah itu belum turun Bang, abang pun nggak akan percaya dengan apa yang tertulis apa yang tertulis di Bible. Betul sekali. Dan kami pun juga tidak akan pernah percaya apa yang ada di dalam Quran, gitu loh Bang. Inilah Bang Immanuel, inilah asbabnya kita mengadakan diskusi, karena satu, kalian mengambil istilah-istilah dalam Quran, kalian tempelkan di Bible kalian. Dua, kalian menginjili umat Islam yang sudah beragama. Itu juga melanggar Undang-Undang 1 ayat 1. Itu beragamaan juga dilarang memurtadkan orang, mendatang-datangi rumah-rumah orang, memberi brosur, itu juga tidak diperbolehkan. Inilah adanya diskusi, kalian mengambil istilah-istilah Islam dalam Quran. Selamat malam. Waduh, ini lagi Os. Sabar. Terus kalau kita diskusikan, kalian bilangnya begini, usik sama kami. Yang usik itu bukan kami umat Islam. Kami umat Islam itu malah kalian yang usik kepada kami umat Islam. Kami umat Islam itu kalian usiki selama bertahun-tahun. Kalian mengambil istilah-istilah Islam dari dalam Quran, kalian comot, kalian taruh dalam Bible kalian. Theos jadi Allah. Itu apa ceritanya itu? Bang, kalau persoalan teos jadi Allah itu ya Bang, kata-kata Allah itu dipakai di dalam Bible, karena memang di dalam perbendaharaan kita di bahasa Indonesia ini tidak ada dimasukin kata itu gitu Bang. Jadi kita ini kan kalau LAI itu kan lembaga besar ya Bang ya, untuk menerjemahkan sesuatu itu kan nggak mungkin di luar dari apa yang menjadi standar bahasa baku di negara kita gitu loh Bang. Bukan mengambil Bang, kalau seandainya itu bahasa Arab Bang. Iya betul Bang, kalau seandainya di dalam kamus bahasa Indonesia sendiri atau di dalam
di dalam bahasa Indonesia yang sudah dibukukan yang sah itu ada kata theos, mungkin kita akan berubah bang, nggak menggunakan ambil kata Allah gitu loh. Iya, iya. Jadi kalau kitabnya umat Hindu bang, kitabnya umat Hindu tidak ada pembukaan dari Indonesia, tetap mereka itu tetap Dharma, tetap mereka itu tetap pada peneguhan pendirian kitab mereka. Makanya Iya, kita juga tidak ada sabar, makanya kita juga tidak ada diskusi kepada mereka. Mereka juga tenang-tenang saja karena mereka kitab sucinya itu berdiri sendiri, mandiri. Tapi people ini yang harusnya theos itu diterjemahkan jadi dewa, tapi diterjemahkan jadi Allah. Padahal Allah ini bukan bahasa Indonesia, tapi Allah ini bahasa Arab, Tuhan milik umat Islam yang tertera dalam Quran. Makanya ini ada diskusinya di sini. Tapi gini bang, kalau saya mau bilang ya bang, maaf ya bang, di dalam Al-Quran itu sendiri, memang coba abang pernah nggak menemukan ada bahwa inilah aku, namaku adalah alif lam lam ha itu, ada nggak di situ disebutkan namaku adalah Allah, namaku my name ya bang ya, my name is Allah gitu bang. Kan nggak ada bang. Ayat 14 Inani anallah. Iya, saya sudah tahu surat At-Taha itu, saya sudah tahu bang. Di situ disebutin aku adalah Allah, Allah bang, bukan namaku adalah Allah, bukan bang. Iya, Allah Aku- itu adanya di aku Quran, adalah- bukan Iya, tidak ada Bang. di lain. Allah itu kata bahasa Arab, istilah bahasa Iya, Arab Quran. itulah yang tadi yang saya bilang sama abang, diambil sama orang Indonesia. Nah di Indonesia ini bang, kosakata kita itu memang belum sebanyak seperti kosakata di orang Arab gitu loh bang. Kalau orang Arab itu saya akuin bang, saya mengakuin bang, orang Arab itu, orang Arab itu, bangsa Arab itu bang. LAI tidak jujur, Immanuel. LAI ini nggak jujur, seharusnya LAI jujur. Theos diterjemahkan dewa, itu baru betul. Berarti laporlah Bang. ke LAI. Ya kan laporin LAI kalau dia nggak Iya, jujur. nah maksud saya itu begitu bang. Cuma Jadi ya, kalian ini harusnya. iya, maksudnya itu gitu bang, kita nggak perlu mempeributkan itu, kan ini sudah sumber masalahnya menurut abang kan bermasalahnya di LAI, maksudnya kita diskusi yang lain lah bang, kalau itu masalahnya di LAI ya silakan abang somasi lah bang, kan gitu, kita kan ada aturannya bang, nggak apa-apa bang. Bukan diskusi yang lain. Saya tadi mengatakan adanya perdiskusian ini karena satu, kalian itu mengambil istilah-istilah dari dalam Quran. Sedangkan Quran itu bahasanya itu sendiri dari Arab, tidak mengambil dari kitab suci manapun. Hindu, Buddha, Konghucu juga demikian. Sedangkan Bukan, Kristen itu di tadi Malaysia, saya udah sampaikan ke abang kan. Kristen Malaysia tidak ada kata Bang Allah. Ardi ini Bukan mengambil bang, bukan mengambil, tapi memang di dalam di dalam kasana bahasa Indonesia itu tidak selengkap seperti kasana bahasa Arab bang. Mungkin Bang Immanuel, mungkin Bang Ardi ini perlu ke speaker corner itu. Di sana juga ada perdiskusian, ya. Orang Inggris tidak memakai kata Allah, tidak memakai. Jangan jauh Inggris Bang, Malaysia saja tidak ada kata Allah. Iya, sabar. Jadi apakah kalau tidak memakai kata Allah atau yang kau sebut istilah itu tidak ada perdiskusian, tetap ada. Itu dibuktikan ya, ada di speaker corner di London. Orang London ya, orang Inggris ya, itu Kristen Inggris itu tidak memakai kata Allah, mereka memakai kata God ya. Jadi tidak tepat kalau dikatakan istilah itu ya dipakai dulu. Bahkan kalau kita mau melihat sejarah, orang Kristen Arab itu ada duluan memakai bahasa Arab ya. Oh, bahasa Arab Bahasa tidak memakai itu kata Allah. adalah Kristen Arab pakai Oh, bahasa tidak Arab. tidak ada kata Allah dalam bahasa Memang Arab. kalau tidak ada. mereka mengatakan alhamdulillah gitu segala macam itu bukan bahasa Itu Arab. karena mereka itu hidup di mayoritas Muslim. Masya Allah, Apakah subhanallah, pertanyaannya ya, bagi Yesus. Bang Ardi, LAI bahasa sekarang itu punya agama somasi apa? aja. Coba dipikir. Somasi aja Kalau LAI. yang di luar, Kalaupun kalau yang itu di luar memang nggak ada kata tuntutan. Allah.
begini. Di luar ada ketawa tapi tetap ada diskusi. Itu makanya mereka mengutip ayat tambahan yang dikatakan karena Injil ke seluruh makhluk. Kedua, kalau nggak suka somasi aja. Ya betul. Jadi belajar dari pengalaman di Malaysia ini pernah terjadi, teman-teman, bisa dicek ya. Orang Muslim Malaysia pernah menggugat pemakaian kata Allah dan dilarang Kristen memakai kata Allah. Apa hasilnya? Ya, orang Kristen tetap boleh memakai kata Allah karena mereka tahu sejarahnya gitu loh. Jadi kalau memang Indonesia mau melakukan, ya nggak apa-apa, lakukan saja. Kenapa umat Kristen tetap memakai kata Allah? Karena umat Kristen itu malu memakai kata dewa. Coba kalau di Bible nggak masalah, Bang. Ini dewa, gimana? Kristen tidak menyembah nama, Bang. Ya, kami kasih tahu, kami menyembah siapa sosok. Kata dewa. Ya nggak apa-apa, ganti aja. Kalau memang ganti aja, Bang, ganti aja dewa, Bang, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa ganti dewa. Kalau memang di dalam bahasa. Iya, bukan kami lah, Bang, yang melakukan perubahan itu, bukan kami, Bang. Kok bukan kalian yang harus didengar itu kalian kok. Bukan kami lah, Bang. Kan Abang di mana-mana, Bang. Dia di mana-mana siapa yang keberatan, dia yang melakukan gugatan, Bang. Ya, apa yang keberatan lakukan. Siapa yang keberatan dia melakukan gugatan, Bang. Ini Abang ini mungkin nggak kurang paham soal hukum ya. Namanya orang keberatan dia yang mengajukan gugatan, Bang. Harusnya begitu. Kita keberatan kepada negara nih, Bang. Maka kita melakukan. Kenapa kalian tidak keberatan? Ya kalian menikmati hasil siaran. Masya Allah. Iya, kan perasaan aja yang perampok sama pencuri itu merasa keberatan enggak? Lapor aja, lapor gitu loh. Perampok sama pencuri itu merasa keberatan enggak? Tinggal dilapor, susah amat sih dilaporin. Kalau LAI itu pencuri, tugasnya Abang melaporkan, menggugat gitu loh, Bang. Gugat aja. Kalian kenapa malah nyantai-nyantai? Kalian harus bantu kami dong. Loh, kami tidak Mana sih Abang yang kalian itu sebagai masa maling membantu penggugat, Bang? Abang ini gimana? Ya harus aja ya. Ya makanya nggak ada itu maling. Saya pakai narasi Abang loh. Maling itu adanya menikmati. Lah, terus Abang kenapa minta bantuan? Nah, harusnya kalian menyerahkan diri. Lah, kok menyerahkan diri? Lah, kamu mengaku itu. Maling itu kalau yang dicolong itu cuma harta, itu tidak masalah. Tapi yang dicolong itu akidah. Tidak malu kalian nyolong akidah. Gini, Abang buktikan itu dalam tuntutan Abang. Kalian nyolong akidah tidak malu. Kalian nyolong akidah dari umat Islam tidak malu. Katanya kalian kasih. Ini tandanya Bang Pana ini tidak berilmu. Bang Pana ini tidak berilmu. Bang Pana ini tidak paham. Siapa yang bilang tidak berilmu ini? Maaf ya, saya salah sebut lagi itu tadi. Maaf. Kenapa saya bilang nggak berilmu? Bukan tadi, bukan salah, Bang. Saya salah nama, Bang. Sorry, Bang. Antam Bang Pana, takut kau sama Bang Pana? Sorry, tadi saya siapa sih namanya itu lupa, nggak ada di sini, nggak kelihatan. Jadi Bang laporin aja gitu kan kalau nggak suka. Kalau kita namanya Bang Ardi ya, siapa sih namanya? Ardi Putra. Oh iya, Bang Ardi ini Bang nggak berilmu. Kok nggak berilmu? Abang itu di mana-mana kalau yang namanya keberatan itu dia melakukan gugatan, Bang. Sudah, umat Islam ya kami sudah melakukan gugatan, dan digubris sama LAI. Berarti kalau gitu gimana sih Abang ini? Ya, sedangkan Oten sendiri menikmati. Menikmati itu beda, Bang. Sedangkan Oten sendiri menikmati untuk itu. Bang, sekarang gini saya kasih sama Abang. Ya, kalau Anda menikmati, harusnya Anda yang melaporkan kepada LAI. Kami tidak merasa di mana-mana orang yang menikmati nggak menggugat, Bang Pana. Ini kayaknya kelihatan Bang Pana juga nggak berilmu nih. Loh, orang yang menikmati itu, ya, yang menikmati di mana penyebutan Tuhan itu. Yang namanya menggugat itu adalah orang yang dirugikan, orang yang merasa dizolimin, orang yang merasa haknya diambil, itulah yang melakukan gugatan, Bang. Abang nih. Ya, apakah kita tidak didolimi? Sekarang Abang ini paham nggak sih tentang arti menggugat itu, Bang?
Dilaporin apakah aja. kita tidak didolimi kalau Tuhan Anda itu apa yang dipetik di Al-Quran? Bisa Iya, abang dilaporin gugat aja aja. kalau keberatan. Abang gugat, abang bisa, abang Gugat abang aja. ngerti nggak cara menggugat? Kalau nggak ngerti, saya mau kasih abang ajar nih. Gugatnya kemana kalau persoalan? Aku jurusan hukum, Bang. Jangan bicara tentang hukum. Nah, kalau gitu, saya mau tanya sama abang. Abang ngerti? Saya jurusan hukum menggugat? saya. Iya, abang ngerti dong dalilnya untuk menggugat itu, paham nggak? Sama-sama anak hukum kita nih, Bang. Ayo, Bang. Iya, baik. Abang ngerti nggak yang namanya orang menggugat itu kok dalam kapasitas apa? Abang jangan bikin Karena malu kamu alma itu mater nih. Ya menikmati. sudah Kamu yang menikmati, kamu yang diam. Abang bilang abang paham hukum. Sekarang yang namanya menggugat itu dalam kondisi apa sih, Bang? Yang saya mau tanya Bang dulu deh. Penggugat dan tergugat itu apa pengertiannya, Bang, menurut hukum, Bang? Jelasin kalau Abang anak hukum. Ayo. Begini. Enggak, Dengerin jelasin saya ya. penggugat itu apa, tergugat itu Sebentar apa? dulu, sebelum ke arah sana saya jelasin. Ya. Kamu mengutip dari Al-Quran, ya, untuk ditempelkan kepada Alkitab Anda. Masih nggak paham juga berarti. Penggugat itu siapa? Tergugat itu siapa, Kalian Bang? itu tidak tahu malu. Kalian itu kenapa kalian tidak mau membantu kami menggugat LAI? Setelah kami tidak dikebersamaan. masa maling dituduh. Sabar, diam dulu. Masa maling? Ini Ya, seharusnya Anda malu ini bagi OTNOT. Karena kalian itu Mana malu ada sama maling mau kalian itu ngelapor. jijik sama original teks Bibelmu. Betul. Ya, udah cukup. Saya kira gini. Betul. Saya kira ini Bang Pana dan Bang Ardi ini nggak ngerti ya. Saya mau ajarin penggugat itu apa, tergugat itu apa. Saya ajarin nih kalau nggak paham. Sudah, kami sudah menggugat, tapi tidak digubris. Gimana itu? Gugat lagi lah sampai kan, digubris. artinya gini, sebentar Bang Kris. Ya, Bang pergi Kris, sedangkan Oten itu diam-diam saja. saya jawab ya, saya jawab ya. Halo, Sudah berapa orang saya tidak jawab ya, digubris? saya jawab ya. Kenapa Bahkan dari gugatan Anda? pihak LAI Halo. sendiri menggugat kata Allah. Kenapa Dia gugatan itu Anda bukan tidak dari terjawab? LAI. Sekarang saya sampaikan ya, gugatan-gugatan itu bisa tidak digubris, ada banyak. Ya, ini kita ngomongin ilmiah dulu nih ya. Karena satu, gugatan itu tidak ditindaklanjutin. Pertama, satu, kurang bukti. Ya, lalu mana nih? Alma mater kamu mana nih? Balik ke topik aja, host. Tolong diarahkan, host. Selamat malam. Memalukan Ini, aja. Loh, kamu malah tidak turun tahu ya. malu. Malam Kamu yang abang-abang memalukan. panas. Sudah nyolong Iya. akan kami memalukan. Anjing memang Topik kamu. aja lagi yang baru, host. Anak pesudah dalam Sudah jelas kok itu kok. Diskusi yang bagus. Ya. sudah nyolong malah ngolong-ngolong kami memalukan. Kamu tuh yang nggak tahu malu. Sudah. Kamu tahu Kita Tuhan topik itu aja dari yang kata baru siapa? ya. Tuhan itu Asal siapa anak yang pelacur mengenalkan kamu. Tuhan? Kamu tahu Iya, nggak gugatan iya, itu kalau ditolak begitu kenapa? Tuhan Apa itu yang siapa menyebabkan yang sudah mengenalkan? gugatan ditolak? Ya karena kalian malu sama Bibelmu, kalian jijik sama Bibelmu. Kamu tahu nggak? Kamu sekolah nggak? Tadi katanya kamu sarjana hukum. Coba di dalam kitabmu sudah. dikatakan kamu menyembah dewa. Bukan, Ya banyak yang bukan murtad sarjana dari hukum. Kristen. Ya, Banyak yang Sudah menyembah terbukti dewa. kok kamu yang menikmati kok. Sudah. Bang Wana, Sudah terbukti itu. kita buka topik baru ya, Bang Wana ya. Boleh nggak diarahin aja? Topik apa ini saja belum kamu selesaikan kok. Selama langit dan bumi itu masih ada. Sudah, gini Bang Andi, atau Andri, gini, anggap aja begini. Tadi yang sudah dinarasikan, sudah saya juga menjawab. Noise ya ini ya, kok suaranya? Sudah saya menjawab dan jawaban itu sudah kita saling lemparkan. Anggap aja saya yang kalah dalam berdiskusi ini. Oke, 1-0 lah. Ya kan, 1-0. Boleh nggak topik ya? Ini Bang, diskusi ini edukasi, bukan cari menang siapa kalah. Enggak, masalahnya begini. Masalahnya yang begini. dicari di Kan sini. Bang Ardi sudah terangkan. Saya sudah mengakui kalah lah dalam berdiskusi ini. Saya nggak bisa ngebantah lagi. Oke, berarti ganti topik lah. Oke, dalam hal ini. Saya tidak minta pengakuan kamu kalah atau menang. Saya hanya minta kejujuran.
Lo itu kejujuran versi saya loh, kejujuran versi saya. Oke. Kejujuran Segala versi kamu apa bagi yang orang saya lain. diskusikan dibantah oleh Bang Ardi. Oke, kalau sudah dibantah, disanggah semua, saya harus apa? Oke. Ya karena itu menipu bagi orang lain, kejujuranmu bagi kamu itu menipu bagi orang lain. Pak, begini, masih belum mengerti ya. Kalau soal keyakinan itu kan kembali ke pribadi. Dan tadi kita berdiskusi, semua yang kita itu sudah saling disangka. Dan diskusi narasi saya juga sudah disangka. Terus harus apa lagi yang saya perdebatkan atau diskusikan kalau sudah disangka semua? Ada baiknya kita ganti topik lagi yang lain. Kalaupun udah diganti topik, nanti disangka lagi, ya 2-0. Iya kan? Ganti topik ya pasti nipu lagi, ini saja belum selesai. Nggak masalah kalau dianggap nipu lagi, nggak masalah buat saya. Tapi paling tidak tadi diskusi yang tadi kita angkat awal itu, diskusi itu semua kan sudah disanggah, ya kan? Daripada kita ujung-ujungnya berdebat dan saling menjelekan, saling memframing, nggak bagus juga kan? Anggap aja diskusinya semua pertanyaan saya disanggah. Ya coba Selesai. saja kamu sanggah ini, coba saja kamu sanggah ini. Oke. Majlis 518 ini coba kamu sanggah bagaimana nih. Sebelum langit dan bumi lenyap, Itu sebelum tadi kan hari kita kiamat, sudah jangan dipotong. diskusi. Sebelum hari kiamat itu terjadi, tidak satu huruf, tidak satu iota, tidak satu titik pun sebagian bahkan tidak. Ardi, Sabar itu dulu. sudah Bahkan didiskusikan tadi. Saya sudah menjawab. Tidak Oke. satu titik yang terkecil pun Iya. bahkan dari hukum Taurat Oke. sebelum hari kiamat terjadi. Sudah. Kamu tadi mengatakan tidak hukum tidak hidup di bawah hukum Taurat dipilah-pilah. Tapi di sini dikatakan tidak setitik pun bahkan yang terkecil dari hukum Taurat itu dibatalkan sebelum hari kiamat itu terjadi. Oke. Jadi Anda ingin mendengar jawaban saya? Tadi sebenarnya saya sudah jawab. Saya masa mau jawab lagi kalau saya sudah bilang sudah selesai. Anggap aja saya sudah, pertanyaan saya, jawaban saya sudah disangka sama Pak Adi, selesai. Apalagi yang saya harus bilang? Ganti topik aja, ya kan? jawaban Biar kami ujung-ujungnya tidak saling menjelekan, gitu loh. Selamat malam. Ya, betul. Malam-malam. Ya ganti topik aja. Jawaban semua sudah disangka, ya sudah. 1-0 skornya. Oke, kalau mau ganti topik Salam santun. Oh, salam panah Bang Christian. Salam kenal Ya. Bang Christian. Ya udah, kalau ganti topik sama yang lain saja. Di sini sudah jam 2, saya ada di Merauke. Di sini jam Oke. 02, sabar dengar. Di sini sudah pukul 02.58. Ini sebentar lagi subuh, saya sholat subuh sebentar lagi, saya kerja, saya mau istirahat lagi sebentar. Besok pagi saya kerja, istirahat mau tidur 1 jam, habis itu bangun sholat subuh, habis itu lanjut kerja. Kalau mau diskusi lagi sama saya, besok saya masuk ke sini lagi. Kontak Oke. saya, DM saya. Oke, Bang. Pamit, Dos. Ya, Bang. Makasih ya. Salam Bang kenal. Ardi, salam Bang Ardi, salam kasih. Ya, makasih loh Bang Ardi sudah berdiskusi. Tidak ada membenci ya di sini ya, tidak ada membenci. Salam damai, salam kasih, Bang. Saya Terima kasih Bang Ardi. Assalamualaikum Kita tetap NKRI, Bang, harga mati. Salam damai, Bang Sekalian Ardi. saya izin pamit ya kawan-kawan semua ya. Terima kasih. Iya, semua. baik, Bang, baik. Terima kasih banyak. Salam hormat buat host. Ya, baik, Bang. Semuanya ya. Christian izin ya. Ya, makasih. Sama-sama Bang Jam. Ya. Ya, jam berapa saya nggak sadar sampai lihat jam tadi. Ya,